pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun dalam memulai perkenalan kita di pagi hari yang cerah ini. Jalan-jalan menghibur asa, lalu pergi ke kilang padi. Salam kenal dari saya, cantik manis Glory Natali. Yang pertama dan yang paling utama, tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya oleh kasih karunia-Nya lah kita boleh berkumpul di tempat ini. Yang sangat saya hormati, Ibu ESL sebagai guru pembimbing Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 8. Dan tentunya yang sangat saya sayangi dan banggakan, para hadirin sekalian. Adapun tujuan saya berbicara pada kesempatan kali ini adalah menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan produktif dengan manajemen waktu yang baik. Kita tahu bahwa setiap insan di dunia memiliki waktu yang sama per harinya, tepatnya 24 jam per hari. Tetapi sayangnya, tidak semua kita menggunakan dan memaksimalkan waktu yang kita miliki. Bahkan, kita seringkali lalai dalam memahami konsep akan berharganya waktu. Apalagi dengan hadirnya pandemi virus corona di tengah-tengah kita yang mengakibatkan penurunan produktivitas. Hal ini disebabkan oleh keterkejutan kita akan pengalihan metode kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sangat dirasakan khususnya kita para pelajar. Karena di dalam proses belajar mengajar kita atau PBM kita, terjadi pengalihan metode yang biasanya dijalin dengan konvensional dan tatap muka, kini beralih menjadi pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ yang dilaksanakan secara daring ataupun dalam jaringan. Tetapi sebenarnya, saudara sekalian, pandemi virus corona tidak akan pernah membenarkan bahwa penurunan produktivitas merupakan hal yang baik bagi diri kita. Penurunan produktivitas sebenarnya disebabkan oleh kurangnya manajemen waktu yang baik. Penyepelean akan manajemen waktu yang sering kali terjadi justru menjadi bumerang tersendiri bagi kita sendiri. Atau dengan kata lain, senjata makan tuan. Padahal untuk mencapai manajemen waktu yang baik, ada beberapa hal penting yang sangat diperlukan. Yang pertama, sistem, metode, hingga alat yang kita butuhkan untuk mencapai dan mewujudkan manajemen waktu yang baik. Lalu sebenarnya, apa pengertian dari manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang kita miliki untuk melakukan beberapa kegiatan ataupun beberapa aktivitas, dan dengan tujuan utamanya ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan produktivitas diri kita. Tidak hanya sampai di situ, ada beberapa manfaat lain dari manajemen waktu yang baik. Yang pertama merupakan tugas dan pekerjaan kita akan selesai tepat pada waktunya, atau bahkan sebelum waktu yang disediakan dan yang ditentukan, sehingga hal ini menambah kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang lebih terorganisir. Dan yang ketiga, kita akan merasakan berkurangnya tekanan hingga stres di dalam kita dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas kita. Hal ini disebabkan karena kita sudah mampu mengendalikan kegiatan kita dan mencukupkannya di dalam waktu yang kita miliki. Tidak hanya berguna bagi diri kita,
Bahkan manajemen waktu berdampak sangat positif bagi karir kita di masa depan. Karena tentunya di dalam memulai pekerjaan yang baru ataupun dalam memasuki dunia pekerjaan, dalam tahap wawancara, kita sangat dinilai dalam kemampuan kita dalam mengorganisir kegiatan kita sehari-hari di dalam waktu yang kita miliki. Manajemen waktu yang baik dicirikan oleh seseorang yang berdisiplin tinggi dan memiliki kontrol yang baik bagi dirinya sendiri. Kita dapat melihat beberapa negara maju. Tidak perlu jauh loncat ke Jepang, kita lihat negara tetangga kita sendiri, Singapura. SDM di Singapura sangat menjunjung tinggi kedisiplinan waktu. Dan kita ketahui, negara Singapura merupakan salah satu negara maju di dunia dan bahkan menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Hal ini tentunya menjadi senggolan keras bagi kita generasi bangsa untuk lebih meningkatkan manajemen waktu dan disiplin waktu yang tinggi. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah saya akan berbagi beberapa kiat untuk memiliki manajemen waktu yang tinggi. Yang pertama, tentukan prioritas saudara sekalian. Dalam hal ini, kita tentu mengetahui apa yang harus kita lakukan dahulu dan apa yang harus kita lakukan belakangan. Saya akan tarik kepada diri saya sendiri. Saya adalah seorang pelajar. Oleh karena itu, saya akan terlebih dahulu menyelesaikan tugas sekolah saya daripada melaksanakan hobi saya. Yang kedua, gunakan kalender dan atur jadwal saudara sekalian. Dalam hal ini kita membuat beberapa dan mengestimasikan waktu kita dalam menyelesaikan suatu kegiatan dan jaraknya terhadap melaksanakan kegiatan yang lain. Sehingga dalam satu hari kita boleh menargetkan ada beberapa kegiatan yang boleh kita lakukan pada hari tersebut. Dan tentunya dalam mempermudah hal ini, kita sudah boleh mengakses kalender kita di handphone kita atau Android kita masing-masing. Dan yang ketiga, mulailah berkata tidak. Hal ini mungkin terdengar sedikit sulit untuk kita laksanakan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi manfaatnya dan dampak positifnya sangat besar bagi diri kita. Tidak hanya di dalam meningkatkan manajemen waktu yang baik, hal ini sudah menyebabkan dan mengakibatkan kita menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab. Karena dengan kata lain, berkata tidak adalah berkomitmen dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita mulai. Yang keempat, tentukan metode yang Anda senangi. Misalnya, saya seorang visualis. Oleh karena itu, untuk menunjang produktivitas saya, khususnya di dalam belajar, saya akan lebih banyak menonton video pembelajaran daripada mendengarkan audio pembelajaran. Sehingga, saya senang dalam melaksanakan proses menuju manajemen waktu yang baik. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, jangan lupa istirahat. Dalam hal ini, sisipkan waktu istirahat saudara sekalian di dalam pergantian kegiatan ataupun di dalam kegiatan tersebut. Minimal 5 hingga 10 menit sehingga kita boleh tidak terbebani dalam proses menuju manajemen waktu yang tinggi. Dan sediakan waktu di akhir pekan untuk melakukan kegiatan yang kita senangi. Berikut merupakan 5 kiat dalam menunjang efektivitas dalam proses menuju manajemen waktu yang tinggi. Tetapi hal tersebut tidak akan pernah terjadi bila saya dan saudara tidak memulainya dan terus apabila kita terus menundanya. Oleh karena itu kita sudah tahu betapa pentingnya manajemen waktu saat ini dan bagaimana kiat untuk memulainya. Maka ayo, khususnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kaum milenial dan tentunya pelajar, marilah kita mulai memanajemen waktu yang baik sehingga di media sosial kita tidak diiming-imingkan lagi sebagai generasi rebahan, tetapi kita sudah diimingkan sebagai generasi yang memiliki produktivitas tinggi, generasi yang mewujudkan Indonesia maju.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ceramah saya kali ini. Harapan saya kita boleh memulai memanajemen waktu kita dengan baik. Dan saya percaya kita semua boleh melaksanakannya dengan sangat luar biasa dan dengan sangat baik, terutama bertujuan untuk pribadi yang lebih baik lagi. Salam sehat untuk kita sekalian. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan saudara dan tetap pakai masker dan berjaga jarak, sehingga kita boleh terjauh dari pandemi virus corona dan kita boleh berjumpa di lain waktu. Dan untuk menutup ceramah saya kali ini, saya juga akan menutupnya dengan sebuah pantun. Senyummu semanis gula, tawamu penuh kasih. Atas perhatiannya, Glory ucapkan terima kasih.